Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan alam, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada seluruh sahabat dimanapun Anda berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah pertanda dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Abbal Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pertanda ajaib yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan hidup ini, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan gejolak kesulitan? Mungkin rezeki terasa begitu serat, pintu-pintu kesempatan seolah tertutup rapat, atau cobaan hidup datang bertubi-tubi hingga membuat hati terasa sempit. Dalam situasi seperti itu, seringkali kita mencari berbagai solusi dari arah yang tak terhitung, mencoba berbagai cara duniawi untuk keluar dari himpitan. Namun, tahukah Anda, ada sebuah rahasia spiritual yang tersembunyi dan seringkali terlewatkan yang memiliki potensi luar biasa untuk membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tak pernah kita duga. Rahasia ini terletak pada 3 amalan zikir sederhana yang diamalkan secara istiqomah setelah sholat subuh. Meski hanya terdiri dari 3 bacaan zikir yang terlihat ringan, namun jika diamalkan dengan hati yang ikhlas, dilakukan secara rutin, dan disertai keyakinan penuh kepada Allah, insya Allah rezeki akan datang mengalir dari jalan yang tak pernah terbayangkan oleh akal kita. Ini bukanlah sekadar janji manis, melainkan jaminan dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dengan jelas dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini menekankan bahwa ketakwaan dan tawakal adalah kunci utama untuk mendapatkan jalan keluar dari kesulitan serta rezeki yang tak terduga. Lalu mengapa harus waktu subuh dan apa hubungannya dengan zikir ini? Waktu subuh adalah salah satu waktu yang paling istimewa dan penuh keberkahan dalam Islam. Ia adalah permulaan hari saat sebagian besar manusia masih terlelap dalam tidur nyenyak. Di saat itulah pintu-pintu langit terbuka lebar dan doa-doa lebih mudah diijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi bagi mereka." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan secara eksplisit keberkahan waktu pagi khususnya subuh. Maka waktu subuh bukan hanya sekadar untuk menunaikan sholat wajib, tetapi juga menjadi gerbang emas untuk memulai hari dengan limpahan rezeki dan keberkahan. Bahkan dari cara yang tidak terbayangkan oleh logika manusia melalui kekuatan zikir ini. Namun sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia zikir ini, saya ingin mengajak para sahabat semua silakan tuliskan hajat, doa, atau cita-cita Anda di kolom komentar. Mari kita bersama-sama mengaminkan setiap doa yang tertulis di sana. Bayangkan apabila ada 40 orang saja yang mengaminkan doa Anda, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Ini adalah kekuatan ukhuwah dan saling mendoakan yang diajarkan dalam Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, pertanda ajaib untuk menguatkan keyakinan kita, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi.
Ini adalah kisah tentang Burina, seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di salah satu sudut kota Jakarta. Ia hidup dalam keterbatasan bersama suami dan 2 anaknya. Suaminya hanyalah seorang buruh harian lepas dan seringkali dalam seminggu ia hanya mendapatkan pekerjaan 2-3 hari saja. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya hidup mereka yang serba pas-pasan dan terasa penuh keterbatasan. Pada suatu hari, takdir mempertemukan Burina dengan sebuah kajian agama yang disampaikan oleh seorang ustaz. Dalam ceramah itu, ustaz tersebut membahas secara mendalam tentang keutamaan istighfar, khususnya jika diamalkan setiap pagi setelah subuh. Ustaz itu bahkan menyebutkan janji Allah dalam surah Nuh ayat 10-12 bahwa barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan mengirimkan hujan lebat, memperbanyak harta dan anak-anak serta menyediakan kebun-kebun dan sungai-sungai baginya. Penjelasan tersebut menyentuh hati Burina. Dengan tekad bulat dan keyakinan penuh, ia memutuskan untuk mulai mengamalkan zikir istighfar ini secara rutin setiap pagi setelah sholat subuh dengan penuh keikhlasan dan tanpa sedikit pun mengeluh. Minggu pertama berlalu, belum ada perubahan signifikan yang ia rasakan dalam kondisi ekonominya. Namun, Burina tetap teguh dan istiqomah melanjutkan amalannya. Memasuki minggu kedua, sebuah keajaiban mulai terkuak. Tiba-tiba seorang tetangga yang memiliki usaha kue basah datang menghampirinya dan menawarkan Burina untuk membantu berjualan kue-kue tersebut. Tak disangka, jualan kue yang Burina bantu itu laku keras di pasaran. Bukan hanya itu, di waktu yang hampir bersamaan, suaminya pun tiba-tiba dipanggil oleh seorang teman lamanya untuk mendapatkan tawaran pekerjaan tetap di sebuah bengkel. Dari yang semula hanya buruh harian, kini suaminya memiliki gaji bulanan yang tetap bahkan sering mendapatkan bonus. Dalam waktu kurang dari sebulan, kehidupan Burina dan keluarganya berubah total. Dari yang sebelumnya serba pas-pasan dan penuh kekurangan, kini mereka hidup berkecukupan dan bahkan sudah bisa menabung untuk masa depan. Sahabat pertanda ajaib, dari kisah nyata Burina tadi, kita belajar satu pelajaran yang sangat penting. Rezeki itu bukan hanya soal kerja keras dan usaha lahiriah semata, tapi juga soal kualitas hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita banyak berzikir, bukan hanya lisan kita yang bergerak melafalkan, tapi juga hati kita yang berserah diri, menunduk, dan mengakui bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat untuk bergantung dan meminta. Burina tidak memiliki modal usaha, tidak punya jaringan luas, tapi ia memiliki keyakinan kokoh kepada Allah dan menjadikan zikir sebagai senjatanya. Dan terbukti jalan rezekinya terbuka lebar, kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Dan yang paling utama hatinya pun menemukan ketenangan sejati. Maka para sahabat jangan tunda lagi. Mulailah sekarang juga. Jangan tunggu hidup kita terasa sempit baru kita ingat untuk berzikir. Mulailah amalan zikir ini dari waktu subuh ini. Lakukanlah dengan hati yang ikhlas, penuh harap, dan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Karena zikir itu bukan hanya deretan suara yang diucapkan, tapi ia adalah doa dalam diam yang terus-menerus mengetuk pintu-pintu langit, menunggu izin Allah untuk terbuka dan menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Sahabat pertanda ajaib, adapun 3 zikir yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengundang rezeki tak terduga setelah sholat subuh yang bisa mengubah jalan hidup Anda adalah sebagai berikut. Birinci istighfar astagfirullah. Bacaan astagfirullah aku memohon ampun kepada Allah. Penjelasan mendalam. Istighfar adalah pengakuan akan kelemahan diri, pengakuan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan permohonan ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun. Zikir ini terasa ringan di lisan, namun memiliki dampak yang dahsyat pada jiwa dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan janji yang sangat jelas dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai di dalamnya. Ayat ini dengan gamblang menjelaskan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi sebab datangnya rezeki dan keberkahan yang berlimpah dalam berbagai bentuk. Cara mengamalkan.
Bacalah zikir astagfirullah sebanyak 100 kali secara istiqomah setiap setelah sholat subuh. Anda bisa melafalkannya sambil duduk di sajadah, merenung dalam keheningan pagi, atau bahkan sambil menatap langit yang mulai terang. Merasakan kebesaran Allah. Keutamaan luar biasa dari istighfar, menghapus dosa dan membuka penghalang rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan lapangkan setiap kesulitannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dosa-dosa yang kita lakukan seringkali menjadi penghalang terbesar bagi datangnya rezeki dan keberkahan. Dengan istighfar, dosa-dosa itu dihapus. Dan jalan rezeki pun menjadi lapang. Mengundang hujan keberkahan dan kelimpahan rezeki. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Nuh, istighfar adalah kunci pembuka keberkahan dari langit. Hujan lebat sebagai simbol rezeki yang melimpah dan kesuburan. Dan dari bumi, harta, anak-anak yang salih, kebun, dan sungai sebagai simbol kemakmuran. Ini bukan hanya kiasan, tapi janji Allah yang nyata bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Jalan keluar dari setiap kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari setiap kesusahan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini adalah jaminan ganda. Bukan hanya dosa yang dihapus, tetapi juga setiap kesusahan hidup akan diberikan jalan keluarnya dan rezeki akan datang dari sumber yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Secontoh zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alain kir. Bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mulku wahul hamdu wa huwa kir makna mendalam tidak ada Tuhan selain Allah tiada sekutu baginya miliknya segala kerajaan dan segala pujian dan dia maha atas segala sesuatu. Zikir ini adalah perataan tauhid yang paling agung sebuah ikrar keyakinan kita akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala mengakui bahwa hanya dialah yang berhak disembah. Dialah pemilik segala kekuasaan, segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu tanpa ada satun sekutu baginya. Ini adalah inti dari keimanan seorang muslim. Cara mengamalkan. Bacalah zikir ini minimal 33 kali, namun sangat dianjurkan untuk membaca 100 kali setiap pagi setelah sholat subuh. Lakukanlah secara rutin. Jadikan ia bagian tak terpisahkan dari rutinitas pagi Anda. Anda bisa melafalkannya sambil duduk menunggu matahari terbit atau saat menyiapkan diri untuk memulai aktivitas pagi. Perhatikanlah bagaimana keajaiban mulai hadir dalam hidup Anda. Insya Allah, keutamaan luar biasa dari zikir tauhid ini, pahala setara memerdekakan 10 Buddha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat ini, zikir tauhid 100 kali dalam 1 hari sehari, pahalanya seperti memerdekakan 10 Buddha, dituliskan 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan, dan dia akan dilindungi dari setan sepanjang hari itu hingga malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memerdekakan budak adalah amal yang sangat besar di sisi Allah. Dan zikir ini menyamai pahala tersebut setiap hari. Bayangkan nilai spiritual yang kita dapatkan hanya dalam beberapa menit. Ditulis 100 kebaikan. Dengan melafalkan kalimat sederhana ini, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat 100 amal kebaikan dalam catatan amal kita. Sebuah investasi akhirat yang sangat menguntungkan. Dihapus 100 kesalahan. Tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan dosa-dosa kecil, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran. Dengan zikir ini, Allah menghapus 100 kesalahan kita, membersihkan lembaran amal kita setiap hari. Perlindungan dari setan seharian penuh. Siapa yang tidak ingin dilindungi dari godaan dan bisikan setan yang terus-menerus berusaha menyesatkan sepanjang hari? Zikir ini menjadi tameng spiritual yang kokoh. Menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih dari godaan. Membawa ketenangan dan keajaiban dalam hidup. Banyak orang yang bersaksi bahwa kehidupan mereka berubah drastis sejak rutin mengamalkan zikir ini setiap subuh. Hati terasa lebih tenang, rezeki mengalir lebih lancar, masalah terasa lebih mudah terselesaikan, pikiran menjadi lebih jernih, dan hubungan dengan Allah terasa semakin dekat. 3. Sholawat Nabi.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Penjelasan mendalam. Bersholawat adalah bentuk kecintaan, penghormatan, dan pengagungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita, teladan terbaik kita. Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Karena melalui sholawat kita memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi yang dengannya kita pun akan mendapatkan rahmat dan keberkahan. Cara mengamalkan. Amalkan sholawat ini sebanyak minimal 100 kali setiap pagi setelah sholat subuh. Jadikan ini sebagai kebiasaan yang tak terlewatkan. Keutamaan luar biasa dari bersholawat, mendapatkan 10 rahmat dan keberkahan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti setiap 1 kali kita mendoakan Nabi, Allah sendiri akan membalas kita 10 kali dengan rahmat dan keberkahannya. Ini bukan hanya janji pahala, tapi berkah nyata dalam hidup kita. Diberi ketenangan jiwa, urusan dimudahkan, masalah diberi solusi, dan hati terasa lebih terasa dan peka. Doa lebih cepat dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa jika kita ingin berdoa hendaknya diawali dan diakhiri dengan shawat karena doa yang demikian akan lebih mustajab, mudah dikabulkan. Dalam sabdanya, doa akan terhalang sampai dibacakan sholawat kepada Nabi. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholawat menjadi kunci pembuka dan penutup doa agar doa kita naik ke langit, menghapus dosa dan membuka pintu tobat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sholawat yang tulus dan ikhlas dapat menjadi penebus dosa-dosa kecil yang kita lakukan dan membuka pintu taubat bagi kita untuk kembali kepada Allah. Mendapatkan kedekatan dengan Nabi di hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ingin mendapatkan kedekatan yang mulia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, maka perbanyaklah sholawat ini di dunia, menarik rezeki dan menghilangkan kesempitan hidup. Banyak para ulama salaf dan orang-orang saleh yang menyampaikan berdasarkan pengalaman mereka bahwa ketika mereka berada dalam kesempitan rezeki atau menghadapi masalah hidup yang berat, mereka memperbanyak dan sungguh Allah pun membukakan jalan rezeki dari arah yang tak terduga serta menghilangkan kesempitan mereka. Sahabat pertanda ajaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah anggap remeh 3 zikir sederhana yang diamalkan setelah sholat subuh ini. Justru inilah amalan-amalan ringan yang secara diam-diam memiliki kekuatan luar biasa untuk membuka pintu-pintu langit, membangkitkan energi spiritual positif dalam diri kita, dan menyambungkan kita langsung dengan sumber rezeki sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadikan 3 zikir ini sebagai amalan harianmu yang tak terlewatkan. Lazimkanlah, istiqamahkanlah, dan bersabarlah dalam mengamalkannya. Kemudian saksikanlah bagaimana kehidupan Anda akan perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik. Rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Masalah-masalah hidup akan menemukan solusinya dan hati Anda pun akan menjadi lebih tenang, tentram, dan penuh dengan rasa syukur. Sahabat, semoga video ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Jangan lupa tuliskan Qobiltu di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda menerima dan bertekad untuk mengamalkan zikir-zikir ini. Kemudian silakan klik tombol like jika video ini bermanfaat. Subscribe ke channel ini dan juga share video ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang tercinta Anda agar lebih banyak lagi yang mengetahui rahasia dari zikir subuh yang dahsyat ini. Dengan begitu, kita semua akan mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir tanpa henti seperti air yang deras. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.